Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat cerita tentang teror hantu kaca jendela. Kisah ini diceritakan oleh Bapak Nopi, yaitu salah satu warga yang pernah tinggal di salah satu asrama sekolah pertanian di Jawa Timur. Kisah ini terjadi di tahun 90-an. Beliau bercerita bahwa di tahun 90-an beliau pernah mengenyam pendidikan sekolah pertanian. Menurut Pak Nopi, semua siswanya diharuskan tinggal di asrama. Di sana ada sekitar 6 asrama besar yang dihuni oleh sekitar 600 siswa. Asramanya hampir seluruhnya berupa bangunan tua peninggalan zaman Belanda. Bangunannya juga masih asli dan kokoh. Di sekitar asrama juga masih banyak pohon-pohon besar dan semak belukar yang kurang terawat. Jika malam tiba, seringkali terdengar suara jangkrik dan burung hantu yang memang masih banyak tinggal di pepohonan sekitar asrama. Suasana asrama pun sepi dan sunyi. Para siswa kembali ke kamar masing-masing setelah melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Biasanya proses belajar mengajar dimulai dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Yang mana kegiatannya lebih banyak melakukan praktek di lapangan. Kegiatan tersebut sangat menyita waktu dan tenaga bagi sebagian besar siswanya. Sehingga setelah proses belajar mengajar selesai, mereka pun langsung istirahat di kamar masing-masing yang ada di asrama. Pak Nopi sendiri tinggal di asrama 6, yang mana letaknya paling ujung di samping semak belukar yang memang kurang terawat. Hari itu, seingat Pak Nopi, hari Sabtu malam. Ya, Sabtu malam sekira pukul 11 malam, di mana suasana di lingkungan asrama memang sangat-sangat sepi karena banyak siswa yang sudah istirahat. Pak Nopi mengalami kejadian yang tidak diduga sebelumnya, dan kejadian tersebut sangat menakutkan. Kebetulan kamar Pak Nopi ini berada di ujung atau pojok asrama, yang mana di samping kamar Pak Nopi terdapat semak belukar yang sangat-sangat tidak terawat, gelap dan tanpa penerangan yang memadai. Kala itu Pak Nopi dan salah seorang temannya, sebut saja namanya Pak Burhan, sedang asik ngobrol dan diskusi perihal pelajaran yang tadi telah diajarkan di sekolah. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang mencakar-cakar kaca jendela kamarnya. Awalnya mereka menganggap itu adalah hembusan angin. Akan tetapi lama-kelamaan suara tersebut semakin tampak jelas, dan akhirnya Pak Novi pun bergegas melihat apa yang sebenarnya terjadi. Betapa kagetnya Pak Nopi dan Pak Burhan setelah dibuka kelambu jendela, ada sosok penampakan hantu yang wajahnya sangat hancur dan bersimbah darah, dengan tangan yang kuku-kukunya sangat panjang mencakar-cakar kaca jendela mereka. Mereka pun setelah mengetahui hal tersebut langsung lari ketakutan, sehingga suasana di dalam asrama pun jadi heboh dan mencekam. Dan pada akhirnya para siswa beramai-ramai ke kamar Pak Nopi untuk melihat bagaimana penampakan hantu tersebut. Dan ternyata hantu itu sudah tidak ada lagi.
Maka setelah kejadian tersebut, para siswa selalu diselimuti dengan ketakutan jikalau malam telah tiba. Dan tak dinyana esok hari tepat jam 11 malam terjadi lagi kejadian seperti yang kemarin, yaitu penampakan hantu di kaca jendela yang datang secara tiba-tiba dengan menampakkan wajah seramnya dengan kuku-kuku yang mencakar kaca jendela, dan saat ini menampakkan di kamar siswa yang lain di area tengah. Dan kejadian tersebut berulang-ulang sampai kurang lebih 2 minggu lamanya. Dan semua kejadian tersebut terjadi tepat jam 11 malam. Pada akhirnya pengurus asrama pun mengundang tokoh masyarakat setempat yang dianggap memiliki ilmu indigo atau semacam paranormal untuk mencegah penampakan hantu itu datang kembali di asrama. Karena kejadian tersebut sangat membuat suasana di asrama menjadi mencekam. Satu sama lain sama-sama takut, sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang ada di asrama. Sehingga dengan mengundang tokoh masyarakat tersebut diharapkan bisa membuat suasana di asrama menjadi tenang seperti sedia kala. Dan alhamdulillah, setelah kirim doa bersama dengan sebagian penghuni asrama disertai dengan pengurus asrama, alhamdulillah penampakan hantu tersebut sudah mulai jarang dan bahkan tidak pernah menampakkan diri lagi di asrama.